Hai guys, jumpa lagi di video Qin Yi Chen. Buat yang baru gabung, admin ingetin kalau video ini adalah konten audiobook atau spoiler. Dan bagi yang belum subscribe, harap di-subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, admin ucapkan terima kasih. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke TKP. Chapter 39 Pil Refining Master Guild, Ruang Latihan Magang. Kamu berhenti dulu. Liu Qiong'er angkat bicara dan meminta perhatian mereka. Magang ini pada dasarnya dari keluarga kaya. Mereka diinterupsi dan ingin dimarahi. Namun, setelah melihatnya, mereka semua menutup mulut. Namun, setelah mereka melihat Qin Yi Chen berdiri di samping Liu Qiong'er, tiba-tiba mata mereka berkilat dengan keraguan, iri hati, dan cemburu. Liu Qiong'er, tapi Dewi di hati mereka. Melihat bahwa dia dan Liu Qiong'er sangat dekat satu sama lain, hati mereka sedikit gelisah. Apa yang dia lakukan di sini? Hehe, bukankah dia jenius dengan 3 nilai penuh? Datanglah ke ruang magang kita, apakah itu untuk pamer? Siapa tahu, mungkin skor sempurna ini datang kepada kami untuk mengkonsolidasikan fondasi. Beberapa kata dengan kecemburuan yang jelas keluar dari 4 tempat, dan matanya bahkan lebih ironis. Pil Refining Master, ada ruang meramu pil yang didedikasikan untuk Pil Refining Master. Ini adalah ruang magang. Jika Qin Yi Chen benar-benar bisa membuat ramuan, apa yang akan dia lakukan di ruang magang? Oleh karena itu, mereka semakin curiga apakah Qin Yi Chen selingkuh hari itu. Dia akan membuat ramuan. Anda sedang menonton, berapa banyak yang bisa Anda pelajari tergantung pada keberuntungan Anda sendiri. Untuk mata dingin mereka, Liu Qiong'er melihat. Dia sangat jelas tentang rumor itu, dan pola Willow kakeknya jelas, tetapi tidak satu pun dari mereka menjelaskan apapun. Emas sejati tidak takut api. Dia ingin membuat pil. Murid-murid ini memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Ruang magang ini mungkin memiliki kuali obat, dan tungku pil lainnya semuanya dibawa oleh mereka. Sedikit, beberapa orang yang telah membawa tungku pil yang bagus menyembunyikan tungku pil di belakang mereka, dan mereka tampaknya takut digunakan oleh Qin Yi Chen. Hehe, Qin Yi Chen tidak mengganggu mereka sama sekali, dan di bawah keheranan mereka, diameternya menuju ke kuali obat, yang tingginya hampir 1 orang. Tuan utusan, dia telah memasuki ruang magang. Di lantai atas, Liu Wen berkata kepada Zhou Tianwei tidak jauh setelah mendengar laporan itu. Zhou Tianwei mengangguk. Kemudian pola Willow pergi ke satu sisi dan melepas kain hitam pada benda berbentuk kolom. Benda seperti bola kaca muncul di depan kedua orang itu. Saat kekuatan rohnya dituangkan, bola kaca transparan dikeluarkan setelah sedikit cahaya. Semua yang ada di kamar magang muncul satu demi satu. Pada titik ini, Qin Yi Chen berada di depan kuali obat. Dia menggunakan ramuan pil kuali obat. Para magang di sekitar mereka tidak bisa mengerti lagi. Bahan untuk menuang kuali obat, meski bisa lebih baik dari tungku pil tingkat manusia, namun kuali obat memiliki 9 sisi udara, yang tidak cocok untuk meramu pil, bahkan lebih buruk dari tungku alkimia biasa. Menarik, di lantai paling atas, Zhou Tianwei juga tertarik. Dia menyaksikan Qin Yi Chen mengeluarkan ramuan obat yang sama, dan setelah melihat bunga darah terakhir, lampu pompanya tidak bisa membantu tetapi mengembun. Untuk efek bunga darah, dia telah mendengar Tuan Guye gurunya menyebutkannya. Bunga darah berbeda dengan obat spiritual biasa yang membantu kekuatan roh. Ngomong-ngomong, meski juga bisa meningkatkan kekuatan roh, efeknya tidak sebaik bunga ilahi yang paling umum, yang sangat langka di bunga darah. Selanjutnya, keberadaannya bahkan lebih tidak mengganggu. Namun, Guru Guye telah menemukan atribut khusus darinya, yang dapat membuat kekuatan roh lebih kuat. Oleh karena itu, setiap kali memurnikan ramuan yang lebih sulit, Guru Guye akan mengambil bunga. Setelah Qin Yi Chen mengeluarkan bunga taraf dan beberapa obat spiritual yang dapat membantu kekuatan roh tumbuh, Zhou Tianwei berada di awan. Sepengetahuannya, belum ada resep obat mujarab yang bisa meracik bunga dala. Melihat postur Qin Yi Chen saat ini, tampaknya didasarkan pada bunga dala dan ramuan pemurnian. Ramuan apa yang akan dia buat? Setelah melihat ramuan obat di depan Qin Yi Chen beberapa kali, Zhou Tianwei bertanya pada pola pohon Willow di sebelahnya dengan sedikit bingung. Ini, tidak jelas di bawah. Willow menggelengkan kepalanya. Bukankah dia masih punya resep obat spesialnya sendiri?
Zhou Tianwei mendengus ringan, dia tidak percaya, dia merasa sedang bermain-main. Dalam hal ini, Willow harus tersenyum pahit. Dengan teman lamanya Ran Rui, dia mengetahui bahwa ada guru misterius di belakang Qin Yichen, tetapi sekarang jika dia berbicara tentang yang mana, yang ada di depannya, dia tidak akan mempercayainya. Selama waktu ini, Qin Yichen di depan kuali obat mengeluarkan tumpukan kecil tungku dari tangannya lagi. Kemudian, dengan banyak keraguan dan mata bingung, dia mengirim tungku pil kecil ke dalam kuali obat. Orang luar tidak mengerti mengapa dia, bahkan Zhou Tianwei dan Liu Wen melakukan hal yang sama. Namun, kuali obat tidak terlalu berharga. Sekalipun itu penggorengan, kerugiannya tidak akan terlalu besar. Oleh karena itu, orang yang sama sekali tidak menghalangi peril diri sendirinya. Mengisap, di bawah bimbingan Qin Yichen yang disengaja, khasiat obat yang disimpan dalam kuali obat bergabung menjadi aliran dan mengalir ke tungku pil kecil. Segera setelah obat-obatan campuran ini dituangkan ke dalam tungku pil kecil, tiba-tiba terkena hujan dan embun di tanah kering, dan diserap dengan gila-gilaan, dan bahkan mulai menyerap secara mandiri, seperti lubang tanpa dasar. Segala sesuatu di kuali obat tidak dapat dilihat atau dirasakan oleh magang di ruang magang, dan Zhou Tianwei dan Pola Willow di lantai atas secara alami sama. Hanya Liu Qionger yang sangat merasakan beberapa perubahan pada kuali obat. Namun, dia tidak tahu situasi spesifiknya, tetapi Qin Yichen lah yang ingin membuat pil karena dia takut diganggu oleh obat yang tidak teratur di kuali obat, dan sedang membersihkan obat-obatan itu. Jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah beberapa menit, khasiat obat kuali obat telah disimpan selama ratusan tahun, dan semuanya ditelan oleh tungku pil kecil. Pada saat ini, retakan yang dalam di bagian bawah tungku pil kecil dilapisi dengan kilauan cahaya. Namun, tidak ada tanda-tanda perbaikan. Pada titik ini, Qin Yichen sama sekali tidak terkejut karena, meskipun ada banyak obat dalam kuali obat, semuanya berasal dari ramuan obat yang paling rendah dan paling umum. Pada dasarnya tidak mungkin memperbaiki tungku pil dengan obat-obatan ini. Hanya esensi pil yang meramu dan mempraktikkan cairan medis yang dapat memperbaiki retakan di atasnya. Namun, dengan lapisan khasiat obat ini, cukup untuk mendukung Qin Yichen dalam menyempurnakan daradan. 10.000 semuanya. Qin Yichen mulai membuang ramuan obat yang sudah disiapkan ke dalam tungku pil kecil yang masih ditempatkan di kuali obat. Dia belum dewasa dan tidak memiliki peraturan, dan segera menarik gelombang ejekan di sekelilingnya. Belum lagi ramuan obatnya bagus atau tidak, dia hanya memberi makan sapi dan merumput seperti cara pemberian obat, bahkan magang biasa. Zhou Tianwei secara alami mengerutkan kening. Meracik pil, sekitar 2 kata, ketat. Namun, di Qin Yichen, dia tidak bisa melihat kedua kata ini sama sekali, dan beberapa hanya malas dan santai. Di antara penonton, diperkirakan hanya Liu Qionger yang tidak kecil hati. Karena, pada saat penilaian, obat mujarab kelas 3 juga disempurnakan oleh Qin Yichen. Itu karena sejak awal, dia serius tentang hal itu, jadi ketika dia melihat rangkaian gerakan Qin Yichen, dia merasa ada rasa lain. Jika Anda menggunakan 4 kata untuk mendeskripsikannya, itu akan menjadi bergandengan tangan. Chapter 40. Qin Yichen secara alami tidak terganggu oleh kebisingan di sekitarnya. Tenang di hati, master pemurnian pil biasa, sekali diganggu, kerugian akan menyebabkan ramuan pil gagal. Namun, selama Anda bisa tenang, Anda tidak akan terpengaruh bahkan jika Anda berada di pegunungan belati dan lautan api. Yang disebut, perbaikan kecil di hutan, dan perbaikan besar di kota, adalah kebenaran. Tahun itu, Qin Yichen berada di tengah-tengah masalah, dan dia mengembangkan kemampuan hati yang tenang ini. Dia terlalu banyak bermain. Melihat Qin Yichen mulai mengendalikan api, di lantai paling atas, Zhou Tianwei dengan ringan mendengus untuk menunjukkan ketidakpuasannya. Kesannya tentang Qin Yichen terlalu buruk. Namun, yang tidak dia mengerti adalah mengapa Liu Wen berani membiarkan dirinya mengautentikasi secara langsung. Akankah Liu Wen berpikir bahwa hanya dengan membuang ramuan obat ke dalam tungku pil dengan cara ini dapat membuat ramuan? Tekstur pohon willow juga agak canggung. Omong-omong, ini adalah pertama kalinya dia melihat pil Qin Yichen meramu, tetapi dia berkata, "Tuan utusan, menurut teman-teman di bawah, penatua tamu keluarga Li, pemurnian pil tingkat 2 Tuan Ran Rui berkata bahwa dia dapat memahami bobot bahan obat meskipun dia tidak harus menyebutnya."
Ini tidak mungkin. Zhou Tianwei mendengar ini, ada keraguan di matanya. Kemampuan ini, dia mendengar Tuan Guye gurunya menyebutkan, tetapi bahkan tuannya sendiri tidak dapat melakukannya. Ini hanya anak laki-laki berusia 10 tahun. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan yang luar biasa? Namun, selama ini, Qin Yichen telah mulai memurnikan bahan obat di tungku pil kecil. Di bawah kendalinya, kecuali bunga dara, ramuan obat lain meleleh dengan kecepatan berbeda. Seluruh proses tampak acak, tetapi sangat ketat, dan bahkan tidak ada kekurangan. Ketika berbagai ramuan obat meleleh, mereka tidak tersebar, tetapi berputar dalam hukum yang aneh, bertabrakan satu sama lain atau ringan atau berat, dan kemudian, dengan cara ini, bergabung satu sama lain sedikit demi sedikit. Tentu saja, awalnya, proses pemurnian tidak perlu terlalu merepotkan, tetapi karena kekuatan roh Qin Yichen terlalu rendah, dengan kekuatan-kekuatan roh yang ada, esensi ramuan obat ini tidak dapat langsung digabungkan secara paksa, jadi diambil ini jalan. Sekitar setengah menit atau lebih, kecuali bunga dara, ramuan obat lainnya telah disuling, tetapi belum semuanya menyatu. Qin Yichen menghembuskan napas, menutup matanya, dan beristirahat selama hampir 1 menit. Begitu dimulai, bunga dalam mulai meleleh di tungku pil. Butuh begitu banyak energi, begitu lama. Dapat dilihat bahwa Daradam ini benar-benar tidak dapat disempurnakan dengan kekuatan rohnya saat ini. Apalagi ada banyak bahan obat kelas 1. Mustahil baginya untuk menyempurnakan Daradam jika dia tidak memiliki pencapaian yang sempurna. Bunga dara dengan cepat disuling menjadi cairan obat. Kemudian, di bawah kendali Qin Yichen, esensi yang tersebar di semua tempat perlahan berkumpul dan dibungkus dengan cairan obat. Pada saat yang singkat ini, tungku pil menjadi gelisah, dan cairan medis di dalamnya tampak mendidih. Itu menghantam tungku pil secara terbalik, dan dari waktu ke waktu terjadi ledakan setiap gelembung. Aroma obat khusus juga menyebar di ruangan itu. Ayo, apakah kamu di penggorengan? Mata Zhou Tianwei menyipit, melihat pemandangan di manik-manik kaca, sentuhan kekecewaan muncul di matanya. Awalnya, dia masih memiliki sedikit fantasi, tapi sekarang, semuanya hilang. Mungkin dia seharusnya tidak memiliki sedikit pun fantasi, karena semua ini seharusnya tidak mungkin. Sebut dia gila, aku bilang bagaimana dia bisa membuat ramuan, itu pasti curang. Kali ini lihat bagaimana dia berakhir. Ruang magang juga dibahas, dan kebanyakan orang menunjukkan ekspresi yang optimis. Liu Qionger memiliki beberapa kekhawatiran pada awalnya, tetapi setelah melihat Qin Yichen yang masih hambar, dia merasa situasi ini tampaknya berada di bawah kendalinya. Sekarang, saatnya untukmu. Merasakan agitasi di tungku pil perlahan di luar kendalinya, Qin Yichen membagi kekuatan roh dan mengaduk lapisan cahaya di bagian bawah tungku pil. Lapisan cahaya, indah dan tipis ini, naik perlahan seperti tirai air, lalu membungkus esensi cairan obat yang gelisah. Perlahan, kegelisahan itu mereda. Namun, meski hal ini sepertinya ditekan, nyatanya obat Daradam cepat hilang. Lapisan cahaya itu, seperti lintah air, dengan rakus menyerap esensi di dalamnya. Namun, Qin Yichen sama sekali tidak mencegah hal ini terjadi. Koak, tiba-tiba, Qin Yichen memberikan minuman yang dalam, dan kekuatan roh di lautan kesadaran hampir keluar dari sarang dan dituangkan ke dalam tungku pil kecil. Dengan keras meremas khasiat obat Daradam. Ledakan. Tungku pil kecil membumbung tinggi ke langit, dan ramuan menyembur keluar. Qin Yichen sepertinya sudah mempersiapkannya sejak lama. Spirit Power mengambil ramuan ini dan memasukkannya langsung ke dalam kotak yang telah disiapkan. Dari gelisah hingga tungku pil kecil hingga danceng, itu terjadi dalam waktu setengah menit, dan semua orang hampir tidak bereaksi. Termasuk Zhou Tianwei dan Liu Wen di lantai paling atas. Mereka semua mengira itu akan menjadi penggorengan, tetapi siapa tahu itu memiliki pembalikan yang begitu besar. Ini, mata Zhou Tianwei melotot, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Meskipun dia tidak melihat bentuk ramuannya, dan dia tidak tahu tingkat obat Dao Pil, bisa dipastikan pil itu memang berhasil. Dalam hal ini, yang menurutnya mustahil, dia berhasil. Seorang remaja yang bahkan tidak mengumpulkan Spirit Pearl sangat mengejutkan anak pilihan surganya dari Royal City. Pola Willow yang berdiri di belakangnya diam-diam santai, dan pada saat yang sama, senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Ruang magang.
Diam menakutkan. Orang-orang ini semua memiliki ekspresi yang sama seperti melihat hantu, pupil mata mereka melebar, wajah mereka terkejut, dan mulut mereka tidak bisa ditutup. Sukses Pil. Proses pengumpulan dan oleh Qin Yichen sangat cepat, tetapi pada saat itu, dan siang yang menyegarkan menyebar bersamanya, membanjiri seluruh ruangan dan menyegarkan mereka. Meskipun mereka belum memurnikan ramuan itu, bagaimana mungkin mereka yang berasal dari keluarga para dewa belum melihat ramuan itu? Sejauh menyangkut dan siang ini, saya khawatir itu bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh obat dan biasa. Mungkinkah Qin Yichen sedang menyempurnakan ramuan kelas 1? Beberapa remaja yang telah melihat obat mujarab kelas 1 hampir merasa sesak napas. Seorang remaja berusia 6 tahun yang bahkan tidak mengumpulkan Spirit Pearl, bahkan membuat ramuan kelas 1. Saat ini, tidak ada kemungkinan kecurangan. Pintu kamar magang ditutup. Di dalam, tidak ada yang bisa membuat ramuan kelas 1 sama sekali. Liu Qionger, ini adalah satu-satunya yang dapat melihat keseluruhan proses dengan jelas. Dia juga dengan jelas melihat nilai dan level obat itu. Level 2, eliksir tingkat 1. Chapter 41. Benar-benar melelahkan. Situasi Qin Yichen saat ini tidak jauh lebih baik dari hari penilaian. Meskipun, dengan khasiat obat yang diendapkan dalam kuali obat, dia memiliki sedikit kekuatan roh di lautan kesadaran saat ini, dan dia lemah. Sekarang dia sangat ingin berbaring seperti ini dan tidur selama 1 hari 1 malam. Faktanya, daradan di tangannya belum menjadi obat mujarab kelas 1. Karena, hampir setengah dari khasiat obat tersedot oleh tungku pil kecil. Qin Yichen enggan, tetapi dengan kekuatan rohnya saat ini, dia hanya bisa menjadi yang terbaik kedua. Meskipun ini bukan obat mujarab kelas 1, itu tidak sebanding dengan obat mujarab biasa. Untuk Qin Yichen sekarang, ramuan ini sudah cukup. Selama Anda bisa mengumpulkan Spirit Pearl, ketika saatnya tiba, dan Anda ingin membuat ramuan, itu akan jauh lebih mudah. Pergi bangunkan dia. Di lantai paling atas, Zhou Tianwei kembali ke akal sehatnya, tanpa menoleh ke belakang, menginstruksikan langsung ke pola pohon willow di belakangnya. Ya. Setelah pola willow terpenuhi, berjalan cepat menuju pintu. Apa kabarmu? Melihat ekspresi kelelahan Qin Yichen, Liu Qionger merasakan sesuatu di hatinya untuk sementara waktu. Segera, dia tidak bisa membantu tetapi berjalan mendekat dan mengulurkan tangan giok yang ramping untuk memegangnya. Saya tidak tahu apakah saya memikirkan hal terakhir, wajahnya yang cantik sedikit loyo dan cantik. Untung, Qin Yichen menertawakannya dengan lemah, tapi dia melunakkan kakinya dan bergerak ke arah Liu Qionger. Mendesis, adegan ini jatuh ke mata banyak magang meramu pil, dan tiba-tiba membuat mereka melupakan segalanya, menatapnya dengan mata merah. Orang ini berani menyinggung Dewi yang tak terlukiskan di hati mereka. Namun, kegilaan yang membuat mereka cemburu adalah bahwa Dewi tidak mendorongnya saat lelaki itu bersandar di lengan Dewi. Oke, mengandalkan tubuh yang lembut dan menyenangkan, Qin Yichen semuanya mulus, mau tidak mau menghirup aroma gadis yang menarik itu. Saat tubuhnya bergerak sedikit, dia bisa merasakan punggungnya sepertinya menyentuh sesuatu yang lembut. Kenyamanan lembut itu membuatnya tidak mampu menahan gerindra keras. Semua ini, Liu Qionger tidak bereaksi sama sekali. Dia hanya merasakan nafas maskulin, dan kemudian menemukan bahwa Qin Yichen bersandar di dadanya yang bangga dan diremas dengan keras. Belakangan, orang ini tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak. Dia bahkan menggosok bagian sensitif pada suevengnya, perasaan yang belum pernah dirasakan, melayang dari hatinya. Mungkin karena rasa bersalah terakhir yang awalnya ingin mendorong Liu Qionger, tetapi tidak bekerja keras. Ini membuat murid-murid di sekitarnya tak tertahankan, dan jalur mata membunuh jatuh langsung ke Qin Yichen. Qin Yichen sendiri juga merasa tidak normal, terutama dua bola di belakangnya lunak, yang membuatnya kaku dan tegang seolah bersandar pada pelat baja yang membara. Namun, dia tidak memiliki rasa pencapaian di dalam hatinya. Anda tahu, di kehidupan sebelumnya, Liu Qionger, tetapi dia bahkan menatap putri kebanggaan surga yang tidak memiliki keberanian untuk melihat ke atas, tetapi kehidupan ini, tetapi hal yang ambigu terjadi, yang membuatnya merasa sedikit gelap. Hati keindahan pada setiap orang. Selain itu, Liu Qionger adalah kecantikan kelas 1, dan kota Suanyun ini tidak ada bandingannya, tidak murah, bukan manusia. Orang ini, berani bersikap kasar kepada nona muda Joan.
Sameles sangat istimewa, semuanya, lalui dia. Kegelapan dan kesombongan di wajahnya langsung menyulut laras mesiu di hati setiap orang. Mata masing-masing dan semua orang semerah kelinci, menggosok tinju dan telapak tangan mereka, dan menghadap Qin Yichen dengan kulit yang buruk. Jika Anda tidak mengajari orang ini dengan baik, saya khawatir key respons di hati mereka sulit dihilangkan. Apa yang kamu lakukan? Begitu banyak orang menggertakku. Qin Yichen tampak ketakutan, tetapi malah bergerak ke arah lengan Liu Qionger, dan tampaknya mencari perlindungannya, tetapi diam-diam mengambil keuntungan. Tak tahu malu, warna embrio, hancur. Pada saat ini, Liu Qionger, yang memiliki wajah kurus, cantik seperti api, dan mendorong orang yang tidak tahu malu itu ke dalam lubang api. Hei, jangan kasar, aku tidak bermaksud begitu. Melihat magang sengit dari masing-masing dan semua orang, sudut mulut Qin Yichen berkedut. Dalam situasinya saat ini, seorang anak pun bisa menjatuhkannya, belum lagi puluhan anak muda. Saya ingin mengatakan sesuatu, beberapa saudara, saya juga master pemurnian pil yang diberikan oleh persekutuan. Anda tidak dapat melakukannya. Qin Yichen mencoba melindungi dirinya sendiri dengan keluar dari Guild Pil Refining Master. Namun, ia menemukan bahwa tampaknya tidak digunakan sama sekali untuk telur. Sebaliknya, itu membuat orang-orang ini terlihat lebih pucat. Pada akhirnya, Qin Yichen hanya bisa melihat ke arah Liu Qionger, tetapi dia menemukan bahwa wajah cantik Liu Qionger menundukkan kepalanya dan berbalik, seolah dia tidak melihatnya. Brengsek, aku belum memperkosamu. Melihatnya dipermalukan oleh langit, melihat setiap orang dengan pria kuat datang, Qin Yichen tiba-tiba memiliki 10.000 bercinta dengan ibumu di dalam hatinya. Aku tahu aku seharusnya menyegarkan tadi, ini memalukan, aku akan menderita. Dia tidak bisa menahan nafas, matanya melihat ke arah punggung yang tajam, dan dia menyesal bahkan tidak memiliki tangan kecilnya. Yah, Presiden, tiba-tiba, mata Qin Yichen melihat ke arah pintu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Presiden jarang datang ke sini sebulan sekali. Oke dia, dan ingin membohongi kami. Jalan kekesalan segera menutupi suara samar Qin Yichen, dan murid yang membenci setiap orang mengelilinginya, dan ketika hendak tenggelam, keagungan tua dan mengesankan suaranya terdengar di pintu, apa yang kamu lakukan, tidak bisa kamu berhenti. Mendengar suara ini, semua orang yang awalnya berencana untuk mengajar Qin Yichen tercengang. Saat berikutnya, jalan dari beberapa sosok tumpul perlahan menoleh, setelah melihat rambut putih dengan pola willow keputihan, tiba-tiba setiap orang seperti kelinci kecil yang ketakutan, meletakkan Qin Yichen, menyusut di dalam sudut. Meskipun mereka dilahirkan dalam keluarga bangsawan, dan mereka juga magang di Pil Refining Master Guild, tidak masalah untuk secara kejam menyalahgunakan kekuasaan di kota, tetapi di depan lelaki tua ini, mereka bukan apa-apa. Pola Willow terkenal dengan ketegasannya. Belum lagi yang lain, hanya untuk membuat masalah di guild, yang ini sudah cukup untuk membuat Liu Wen meledakkan mereka keluar dari guild. Ya, Tuan Presiden, mereka panik, dan sepertinya memikirkan hari tragis setelah mereka dikeluarkan dari Pil Refining Master Guild. Liu Wen mencoba memarahi, tetapi melihat cucunya, Liu Qionger, menutupi wajahnya yang cantik, dan berlari keluar dengan tatapan memalukan, membuatnya berkabut. Hehe, di bawah Qin Yichen, saya telah bertemu dengan Presiden. Debu di tepukan Qin Yichen naik dari tanah, dan Hehe tersenyum dan menyapanya. Chapter 42. Anda, Liu Wen ingin bertanya pada Qin Yichen apakah dia terluka parah, tetapi Qin Yichen, yang bersalah atas seorang pencuri, berbicara lebih dulu. Tuan, apa yang baru saja terjadi benar-benar kecelakaan, aku bersumpah. Kakek melihat bahwa dia memanfaatkan cucunya. Ini adalah hit, saya khawatir itu tidak bisa dihindari. Kecelakaan apa? Pola pohon willow begitu berkabut sehingga dia bingung dengan kehebohan tersebut. Tapi yang membuatnya bingung adalah Qin Yichen tidak terlihat seperti orang yang terkepung. Qin Yichen terkejut, berkedip, dan kemudian menarik seorang murid. Tuan, apa maksud saya? Kita sedang mendiskusikan beberapa masalah pemurnian, bukan apa yang Anda lihat. Suaranya, di telinga para murid yang putus asa itu, terdengar seperti suara musik surgawi. Tiba-tiba, jalur tatapan yang tidak bisa dipercaya melihat ke arah Qin Yichen. Orang ini benar-benar membantu mereka berbicara. Hehe,
Semuanya, anak laki-laki itu sedikit lelah hari ini, dan aku akan membicarakannya denganmu nanti. Qin Yichen meremas matanya ke arah mereka, berharap untuk meninggalkan tempat yang salah lebih awal. Saya hanya tidak tahu, setelah Liu Wen mengetahui kebenarannya, apakah dia akan membunuh keluarga Li untuk menyusahkan dirinya sendiri. Sekarang Tuan sudah lelah, mari kita tanyakan di lain hari. Terima kasih banyak, terima kasih. Murid-murid ini tertegun sejenak, dan segera melihat ke arah Qin Yichen dengan rasa terima kasih. Pada saat ini, mereka telah lama lupa bahwa Qin Yichen telah memanfaatkan dewi mereka, dan mata mereka berlinang air mata orang-orang baik. Apa itu pembalasan? Apa itu semangat? Itu dia. Liu Wen mengerutkan kening, dan terlihat bahwa Qin Yichen melindungi para murid ini. Karena Qin Yichen mengatakan demikian, maka dia secara alami akan menjual Qin Yichen sebagai wajah, jadi dia akan tuli dan bisu ketika dia tidak melihatnya. Meskipun Qin Yichen sekarang adalah master pemurnian pil biasa, akan sulit untuk mengatakannya di masa depan. Melirik cucu perempuan tak terlihat yang telah berlari, Liu Wen mengingat niatnya dan berkata kepada Qin Yichen yang akan lari, ikut aku. Apa? Qin Yichen memiliki wajah yang menyakitkan, dan mengikutinya dengan ngeri. Masuk. Setelah mencapai lantai atas, Willow berbalik. Mata Qin Yichen menyipit, kulitnya kembali normal, dan dia masuk ke ruangan sejenak. Tidak mengherankan, seseorang di dalam sedang menunggunya. Selain itu, dari sudut pandang sikap Liu Wen, identitas orang ini takut berada di atas Presiden Persekutuan Master Pemurnian Pil Kota Suanyun. Nah, orang ini sangat mungkin dari Royal City. Setelah orang-orang di dalam berbalik, Qin Yichen melihat sekilas medali dengan 3 garis putih perak di dadanya. Master Pemurnian Pil level 3. Di Kerajaan Surgawi Qilin, tidak banyak master pemurnian pil level 3. Perhatikan lebih dekat usia orang di depan Anda, dan pipi dengan alis yang jelas itu, sebuah nama keluar. Zhou Tianwei. Ini adalah wanita seperti legendaris. Bakat bawaan kekuatan rohnya terbatas, tetapi dia memiliki kemampuan luar biasa untuk mengenali obat, yang telah menciptakan banyak resep obat baru, meninggalkan warisan yang kuat dalam sejarah selanjutnya. Namun, dia memiliki pengalaman yang menyakitkan. Keluarga Zhou lebih menghargai laki-laki daripada perempuan, hampir ke titik yang menyimpang. Sebagai seorang wanita, dia telah mengenakan pakaian pria sejak dia masih kecil. Setelah identitas aslinya diungkapkan oleh seseorang dengan motif tersembunyi, anak terpilih surga yang menyendiri dan terpencil ditarik turun dari awan, takut keluarga Zhou dari pemilik wanita itu akan dengan kejam menghancurkan mutiara rohnya dan kehilangan basis kultivasinya. Dia meninggalkan keluarga Zhou, tetapi beberapa tahun kemudian, dia bangkit seperti komet, dan diturunkan dari generasi ke generasi. Qin Yichen dengan ringan menghembuskan napas dan membuat keputusan. Kamu adalah Qin Yichen. Nama samaran Zhou Tianwei mendatanginya dan melihat ke atas dan ke bawah. Dia tidak bisa melihat apa yang begitu aneh tentang remaja di depannya, dan dia mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Jenius. Dia tidak bisa dideskripsikan lagi. Penjahat. Itu tidak bisa diukur dengan akal sehat. Qin Yichen telah melihat Tuan. Qin Yichen bergerak dengan baik ke arah dia memberi hormat. Tentu saja, dia pasti bisa menahannya. Meskipun dia kalah lebih awal karena basis kultivasi dan kesedihan yang berlebihan, dia meninggal lebih awal, tetapi resep obat yang dia tinggalkan berdampak jangka panjang. Keluarga Zhou kota kerajaan, Zhou Tianwei. Zhou Tianwei masih menggunakan nama samaran. Di wajahnya yang halus dan cantik, dia memiliki sikap heroik seorang pria. Benar saja, generasi yang lebih muda akan melampaui kita pada waktunya. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda masih muda dan memiliki prestasi seperti itu. Ini tidak mudah. Dia tidak menyebutkan penilaian lagi, bahkan jika masih ada sedikit keraguan di hatinya, setelah melihat Qin Yichen sendiri, keraguan itu hilang sama sekali. Apapun bisa dipalsukan, tetapi temperamen seseorang tidak akan pernah bisa dipalsukan. Di Royal City, bahkan beberapa anak kekaisaran dari keluarga kekaisaran melihatnya dengan gemetar ketakutan, tetapi pemuda di depannya tidak melihat perubahan pada medalinya. Sikap ini bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh orang biasa. Saya tidak membuat sudut lagi. Alasan saya datang untuk menemukan Anda sederhana. Qin Yichen, bagaimana dengan murid saya? Zhou Tianwei bertanya tentang sudut mulut yang terangkat.
Dia percaya bahwa tidak ada seorang pun di seluruh kerajaan yang dapat menolak permintaan tersebut. Dia adalah anak pilihan surga yang memang layak di kerajaan Qilin Surgawi. Dia bahkan diharapkan melampaui Tuan Muda Guye Master, Royal City. Oleh karena itu, setelah dia berbicara, pola pohon willow di pintu tidak bisa menahan nafas, dan menatap mata Qin Yichen dengan iri. Menjadi lebih tua tidak berarti pengetahuan. Sebaliknya, Zhou Tianwei telah mengungguli dia dalam segala hal. Alasannya tanpa dia, karena sumber daya yang dia miliki tidak seperti yang bisa dibayangkan Willow. Jika Willow ingin mendapatkan lebih banyak sumber daya, dia hanya bisa maju, Royal City. Murid, Qin Yichen memiliki tampilan yang aneh. Dia juga mencoba berbicara tentang mengambilnya sebagai magang. Tapi dia mengatakannya lebih dulu. Setelah menyentuh pangkal hidungnya, kulit Qin Yichen sedikit canggung. Mengapa kamu masih melakukannya? Rasanya seperti Anda berada di sini. Lord Heavenly Guard adalah murid langsung dari Guye Master. Setelah membuat muridnya, Anda masih dapat menghubungi Guye Master. Melihat dia tidak berbicara, Liu Wen mengingatkannya dengan cemas. Menurutnya, selama Qin Yichen setuju, itu pasti akan naik ke langit dengan satu lompatan. Apakah muridnya? Qin Yichen menggelengkan kepalanya, diam-diam berkata, bahkan jika dia adalah seorang master, dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi muridnya. Di dunia ini, saya khawatir tidak ada orang yang memenuhi syarat untuk mengajarinya meracik pil. Pengetahuannya, prestasinya, bukanlah apa yang dapat mereka bayangkan. Tentu saja, dia tidak bisa mengatakan ini, tetapi dia hanya membuat alasan sesuka hati. Maaf, anak itu sudah punya guru, jadi tolong maafkan saya. Dia hanya bisa mengangkat guru yang tidak dibutuhkan. Kamu sudah punya guru. Warna mata Zhou Tianwei menghilang seketika, dan sepertinya segera terlihat berpikir. Jika tidak ada yang mengajar, bagaimana Qin Yichen bisa mencapai langkah ini? Chapter 43. Seorang mentor yang baik, apakah itu meramu pil atau kultivasi bela diri, dapat mencapai setengah hasil dengan setengah usaha. Yang disebut guru terkenal adalah seorang master. Sekarang memikirkannya, Qin Yichen telah mencapai banyak hal. Master di belakangnya tentu tidak akan sederhana. Aku tidak tahu guru mana yang kamu ajar. Zhou Tianwei tidak memiliki hati sedikit pun. Dia mampu menyetel anak laki-laki berusia 6 tahun sedemikian rupa sehingga orang itu, dia hanya memikirkannya, merasa menakutkan. Yang ini, Qin Yichen berpura-pura ragu-ragu, dan kemudian mengemukakan alasan yang telah dia gunakan beberapa kali. Tuanku berkata, aku terlalu bodoh, dan dia tidak membiarkanku berpura-pura menjadi muridnya sampai dia disetujui oleh seniornya. Zhou Tianwei dan Liu Wen, hati dua orang berkedut keras. Kata-katanya, seperti tamparan keras, mengguncang mereka dengan keras. Apa dia masih bodoh? Tanpa memadatkan mutiara roh, eliksir tingkat 3 disempurnakan, dan bahkan eliksir kelas 1 pun disempurnakan. Apakah ini masih bodoh? Jadi apa mereka? Zhou Tianwei juga merasa pipinya merah. Wang dia juga dirinya sebagai anak pilihan surga. Mungkin, di mata orang lain, dia hanyalah seorang badut. Dia sombong. Namun, dia menemukan bahwa kemuliaan yang dia miliki tidak ada artinya sama sekali di depan remaja itu. Meski begitu, bocah itu tidak memenuhi syarat di matanya. Hati Zhou Tianwei bergetar. Bagaimana gurunya ada? Dia yang berada di sebelah Master Guye juga mendengar Master Guye berkata bahwa ada beberapa master pemurnian pil yang arogan di dunia. Mereka tidak suka dikekang, mereka suka 4 perjalanan. Adapun para magang, mereka tidak melihat kekayaan, kemiskinan, dan kesembronoan mereka. Dan mereka yang melakukannya, bagi mereka yang hanya melihatnya, mereka hanya akan menyebutkan 1 atau 2 kalimat, bahkan menerimanya sebagai murid kehormatan. Pak Guru adalah contoh terbaik. Dia terlahir miskin, dan dengan bakat bawaan, dia memasuki Pil Refining Master Guild dan menjadi magang. Dia muncul begitu saja, dan mengundang seorang pengemis tua yang lewat untuk minum sebotol anggur. Akibatnya, pengemis tua itu diinstruksikan, dan kemudian dia menjadi terkenal, menjadi ahli pemurnian pil tanpa memadatkan mutiara roh. Pria muda di depan diperkirakan termasuk orang seperti ini. Peluang ini bisa ditemui tetapi tidak dicari. Zhou Tianwei memandang Qin Yichen dengan iri. Karena kamu sudah memiliki seorang guru, aku tidak akan memaksamu. Zhou Tian mengerang sedikit dan kemudian berkata,
Namun, saya mengundang Anda untuk menjadi master pemurnian pil keluarga Zhou, bukankah Anda harus menolaknya? Menjadi master pemurnian pil keluarga Zhou saya tidak hanya posisi transenden, tetapi juga sumber daya yang dapat diperoleh bukan Anda keluarga Li sebanding. Master pemurnian pil, tidak peduli seberapa bagus bakat bawaan, sulit untuk tumbuh tanpa sumber daya. Meskipun keluarga Li adalah salah satu kekuatan terkuat di 10 kota Suanyun, jika dibandingkan dengan keluarga Zhou dari kota kerajaan, jaraknya bisa lebih dari 1 bintang. Jadilah master pemurnian pil dari keluarga Zhou Anda. Qin Yichen terkekeh, dari Zhou Tian, dengan tatapan sedikit terhuyung-huyung, menggelengkan kepalanya dengan jijik. Nak, apakah kamu tidak tahu berapa banyak orang yang ingin masuk ke keluarga Zhou dan belum memiliki kualifikasi itu? Apa kabar? Melihat kegilaannya, Willow cemas. Meskipun bakat bawaan Qin Yichen jahat, tetapi semakin banyak orang jahat, semakin mudah untuk mati. Begitu sombong seperti dia, saya khawatir ini akan menyinggung anak pilihan surga ini. Meskipun Qin Yichen sekarang dilindungi oleh keluarga Li, selama Zhou Tianwei mau, apalagi keluarga Li, bahkan seluruh kota Suanyun, keluarga Zhou mereka dapat dengan mudah dihancurkan. Benar saja, setelah penolakan Qin Yichen, kulit Zhou Tianwei juga sedikit suram. Apa yang dia suka? Saya berulang kali meletakkan rak untuk mengundang, tetapi ditolak dengan sopan. Dia terlalu sombong dan sombong juga. Tahukah Anda, meskipun dia mendapat bimbingan dari atasan, tapi atasan seperti itu, Yun Yusifang, di mana saya bisa mengingat seorang murid kehormatan di tempat kecil ini. Jika saya penatua tamu keluarga Zhou, saya mungkin masih tertarik. Mata Qin Yichen menatap Zhou Tian berkata sedikit, wajahnya cukup hambar. Penatua tamu. Pola Willow berdiri di samping sudah sedikit terdiam. Tetua tamu, menyendiri. Misalnya, penatua tamu keluarga Li Ranrui, bahkan jika Li Yuanfei melihatnya, dia harus sopan sebesar 30%. Meskipun keluarga Zhou telah memperoleh banyak master pemurnian pil senior, tetapi memenuhi syarat untuk menjadi tetua tamu, tidak satupun dari mereka dapat dilihat. Dapat dilihat bahwa tidak mudah untuk menjadi penatua tamu keluarga Zhou, salah satu raksasa kota kerajaan. Adik laki-laki, penatua tamu keluarga Zhou kami, setidaknya Grandmaster pemurnian pil level 4. Kata Zhou Tian dengan wajah pucat, hatinya sangat kecewa. Di matanya, Qin Yichen benar-benar menjadi orang yang sombong. Orang seperti itu, bahkan dengan bakat bawaan, tidak boleh pergi jauh. Namun, tepat ketika Zhou Tian hendak pergi, kalimat Qin Yichen berikutnya adalah menghentikan sosoknya. Kamu sangat tertekan dan hidup, tidakkah kamu lelah? Qin Yichen, jangan omong kosong. Melihat tubuhnya mandek, ada sentuhan kegelisahan di hati Willow, dan dia dimarahi di depan Qin Yichen. Dia berkata bahwa itu hampir sama dengan mengejek dan memprovokasi Zhou Tianwei. Meskipun bakat alami luar biasa Qin Yichen dikatakan, Zhou Tianwei tidak buruk, belum lagi Grandmaster pemurnian pil pertama keluarga Zhou dan kerajaan kilin surgawi Guye di belakangnya. Hanya kekuatan Zhou Tianwei sendiri yang dapat dengan mudah menghancurkan Qin Yichen saat ini. Tuan utusan, dia masih sangat muda, penuh omong kosong, dan berharap utusan khusus itu tidak mengambil pikirannya. Setelah memelototi Qin Yichen, Liu Wen dengan cepat memohon kepada Zhou Tianwei. Namun, yang mengejutkannya, wajah Zhou Tianwei di depannya tidak menunjukkan kemarahan yang dia harapkan. Lelah. Ada kilasan kebingungan di mata Zhou Tianwei, dan ada jejak kelelahan yang mengalir jauh di dalam pupilnya. Namun, emosi ini berlalu begitu saja di matanya, dan sama sekali tidak diperhatikan oleh siapapun. Dia tidak bisa santai, jangan biarkan siapapun melihat sisi rapuhnya. Saat melihat ke arah Qin Yichen lagi, raut wajah Zhou Tian berubah dari suram menjadi hati-hati. Berdiri di depan remaja ini, dia memiliki ilusi terlihat. Jika Anda membiarkan Anda menjadi penatua tamu keluarga Zhou Anda, saya dapat membantu Anda dan membuat Anda hidup tanpa khawatir. Qin Yichen sama sekali tidak ragu karena omelan Liu Wen. Sebaliknya, dia terkekeh dan berbicara dengan Zhou Tian, yang berada di depan crossdresser. Dalam nadanya, ada kepercayaan diri yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Kamu terlalu banyak berpikir. Perasaan dilihat membuat Zhou Tianwei tidak nyaman dan bahkan sedikit bingung. Kemudian dia mengubah wajahnya menjadi dingin. Di kerajaan kilin surgawi ini, apalagi yang bisa saya khawatirkan tentang Zhou Tianwei? Mustahil.
Bagaimana bocah ini bisa melihat melalui kamuflasenya sendiri, bahkan Master Gu Ye Master. Dengan kekuatanmu sekarang, jangan biarkan dirimu menjadi delusi. Akhirnya, di bawah tatapan keheranan Liu Wen, Zhou Tianwei tampak tenang. Meskipun dia sekarang memiliki posisi penting di keluarga Zhou, peran penatua tamu bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan. Saya tidak memiliki kekuatan yang cukup sekarang karena kurangnya sumber daya kultivasi, dan sebagai penatua tamu keluarga Zhou Anda bisa mendapatkan beberapa sumber daya yang saya butuhkan, jadi pikirkanlah. Qin Yichen terkekeh, niat di antara kata-kata, tanpa penyembunyian apapun, lalu dia menepuk jubahnya dan berjalan menuju luar. Setelah melewati sisi Zhou Tianwei, dia berhenti sejenak, lalu membisikkan sepatah kata di telinganya, dan segera membuat yang terakhir masih tersambar petir. Dia berdiri diam dan melihatnya pergi. Chapter 44, Anda dapat mencari Alchemy Dao Grandmaster Miao Bigen Novel Network pada 100 derajat untuk menemukan bab terbaru. Qin Yichen tidak khawatir Zhou Tian tidak akan setuju, karena dia memegang pintu kehidupan Zhou Tianwei. Penderitaannya, dia tahu. Chapter 44, Qin Yichen tidak khawatir Zhou Tian tidak akan setuju, karena dia memegang pintu kehidupan Zhou Tianwei. Penderitaannya, dia tahu, hanya akan ada pola Willow. Lanjutkan. Setelah Qin Yichen pergi, Zhou Tianwei menarik napas dalam-dalam dan melambai pada Willow. Willow tidak berani bertanya lebih banyak. Baginya, Zhou Tianwei tidak membuat marah dirinya sendiri dan Qin Yichen, itu sudah cukup. Sayang sekali Qin Yichen tidak memanfaatkan kesempatan ini. Di ruang loteng, hanya setelah Zhou Tian sendirian, tubuhnya yang kencang sedikit mereda. Matanya melihat melalui jendela, melihat ke arah kepergian Qin Yichen, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, "Siapa kamu?" Dia yakin bahwa dia telah bertemu dengan anak laki-laki ini untuk pertama kalinya, tetapi dia tahu rahasia terdalam di hatinya. "Zhou Tianwei, saya dapat membantu Anda mendapatkan patriark keluarga Zhou, dan Anda tidak perlu melakukan cross-dresser lagi." Saat memikirkan kata-kata yang ditinggalkan oleh Qin Yichen saat dia pergi, pikiran Zhou Tianwei seperti lautan badai, yang tidak bisa ditenangkan untuk waktu yang lama. Pada saat itu, dia berpikir untuk membunuh orang, tetapi setelah melihat tampilan percaya diri dan tidak jahat yang terakhir, pikirannya benar-benar menghilang. Dia tahu betul apa yang akan terjadi padanya begitu identitasnya terungkap. Dia tidak peduli dengan dirinya sendiri, tetapi dia harus melindungi adik perempuannya dari bahaya. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan itu, ada harapan dan kebingungan di mata Zhou Tianwei. Dia tidak tahu apakah dia bisa mempercayai bocah itu, tetapi jika dia benar-benar bisa duduk di penatua tamu keluarga Zhou, itu pasti akan memberinya jaminan. Saat ini, Li Mansion dipenuhi asap. Setelah memecahkan Mo Yun, jangan katakan, tungku berukir perunggu juga dipotong oleh keluarga Li. Dengan nada ini, Lin Aoqing tidak bisa menelan. Pada saat ini, dia sedang duduk di lobi keluarga Li, di belakangnya, berdiri di pusat kekuatan 3 alam martial Grandmaster, sebuah isyarat rasa bersalah. "Kakak Lin datang ke keluarga Li saya, tetapi apakah ada yang salah?" Setelah sekian lama, Li Yuanfei perlahan muncul di lobi. Melihat lampu merahnya, dia jelas dalam suasana hati yang baik. Dibandingkan dengan dia, wajah hitam Lin Aoqing justru sebaliknya. "Li Yuanfei, jangan berpura-pura tuli dan bisu, serahkan kompor berukir perunggu keluarga Lin, atau..." Melihatnya muncul, Lin Aoqing berdiri dengan kaget, dan 3 martial Grandmaster di belakangnya juga menyebarkan kekuatan besar, mendekati Li Yuanfei. "Huff." Li Yuanba mendengus ringan, berdiri di belakang Li Yuanfei, berdiri di depannya, menatap dingin ketiga orang mereka, "Beranikah kamu menjadi kasar dan lelah di depan kakek?" Sambil berbicara, terlepas dari situasi sebenarnya, dia mengangkat palu di tangannya dan menyapu ke arah 3 orang mereka. Ledakan. Petik 2. Meskipun Li Yuanba hanya 1 orang, ketiga martial Grandmaster itu seperti musuh mereka. Ketiganya menembak bersama-sama untuk memblokir palu dengan hati-hati. Namun, telapak tangan yang tersembunyi di belakang mereka tak tertahankan. Gemetaran. Yuanba. Li Yuanfei menghentikannya. Li Yuanfei tidak peduli dengan nyawa mereka, dia takut Li Yuanba akan menghancurkan aula lagi.
Jadi, saudara Lin ada di sini untuk mencairkan taruhannya. Li Yuanfei duduk di tempat pertama, dan berkata kepada Lin Aoqing. Huff, itu hanya lelucon antara junior. Apakah saudara Li serius? Bagaimana Lin Aoqing bisa menyerahkan kontrak toko? Apakah itu? Li Yuanfei mencibir di sudut mulutnya dan segera berkata, Kakak Lin, bukan karena aku tidak mengembalikan tungku pilmu, tapi tungku ukiran perunggu itu diambil oleh tuan muda keluarga Ye Liangchen. Keluarga Ye adalah tentang kredibilitas. Jika kredibilitas rusak, itu sama saja dengan menghancurkan tanda-tanda. Lin Aoqing tiba-tiba berputar dengan ganas. Dia tahu bahwa jika tungku pil ada di tangan keluarga Ye, itu tidak akan dikembalikan. Dia tidak akan pernah menyerahkan toko. Nilai toko di kawasan emas tidak sebanding dengan tungku pil. Tapi bagaimana dia bisa rela merusak Mo Yun, kehilangan tungku pil, dan momoknya masih ada di keluarga Li, yang merupakan bom. Selama dirilis, keluarga Lin dapat dibagi menjadi dua. Para veteran keluarga Lin itu masih menganggapnya sebagai Lin Aoqing sebagai orang luar. Selama Lin Aotian muncul, mereka akan kembali ke Lin Aotian tanpa ragu sedikitpun. Masalah tungku pil untuk saat ini. Kesedihan melintas di wajah Lin Aoqing, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Putraku, Si Jun, terbunuh di Jade Creek City. Saya harap saudara Li dapat menyerahkan para pembunuh itu untuk menjaga agar dua rumah Lin Li saya tetap damai. Dia jelas mengancam. Di kota Suanyun, dalam hal kekuatan finansial, keluarga Ye didahulukan, dan dalam hal kekuatan, itu milik keluarga Lin mereka. Begitu kedua keluarga berperang, keluarga Li pasti tidak bahagia. Pembunuh apa? Bisakah saudara Lin menjelaskannya? Li Yuanfei menatapnya dengan tatapan kosong, dan tampak sangat gugup. Huff. Lin Aoqing menekan amarah di dalam hatinya, dan kata-katanya hampir keluar dari giginya. Sejauh yang saya tahu, Qin Yichen, yang membunuh Mo Yun dengan cara yang kejam, adalah salah satu pel diri sendirian, dan saya harap saudara Li dapat menyelesaikannya. Kelompok itu memberikannya kepada keluarga Lin saya untuk dibuang. Keluarga Lin saya, terima kasih untuk diri saya sendiri. Qin Yichen. Li Yuanfei menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, Kakak Lin takut itu salah. Meskipun Tuan Qin adalah penatua tamu keluarga Li saya, tidak mungkin untuk membunuh Tuan Muda dengan basis kultivasinya. Jika sebuah keluarga bahkan tidak bisa melindungi penatua tamu, mengapa harus berdiri sendiri? Dia menyatakan identitas Qin Yichen dan menjelaskan bahwa Qin Yichen harus dilindungi. Tuan penatua tamu. Lin Aoqing melontarkan keterkejutan di matanya, lalu menyipitkan mata dan menatap Li Yuanfei, sepertinya memikirkan kebenaran kalimat ini. Jika Qin Yichen benar-benar penatua tamu dari keluarga Li, maka agak sulit untuk menanganinya. Cahaya murid Lin Aoqing berkedip untuk waktu yang lama, dan akhirnya tampaknya membuat keputusan yang sama, mengatakan, karena Qin Yichen ini adalah penatua tamu keluarga Li, maka saya tidak perlu mempermalukan saudara Li, tapi ikuti Qin Yichen ke keluarga Li kaki tangan itu, saya harap saudara Li dapat memberikannya kepada saya. Berbicara, dia juga mengangkat tangannya ke arah Li Yuanfei, menunjukkan niat baiknya. Li Yuanfei tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya menyesap tehnya perlahan. Saudara Lin berkata itu tidak sulit bagiku, dan memintaku untuk menyerahkan keluarga Tuan Qin. Itu benar-benar kontradiktif. Kakak Li, Mingren jangan diam-diam mengatakan apapun. Selama kakak Li bisa menyerahkan kaki tangan itu, keluarga Linku bersedia untuk menghormati taruhan. Lin Aoqing mengertakkan gigi. Mendengar ini, telapak tangan Li Yuanfei yang memegang teh bergetar. Dia secara alami tahu nilai toko itu. Lin Aoqing, ini juga darahnya. Dari sudut pandang seorang pengusaha, adalah bijaksana untuk menyerahkan seluruh kelompok Lin Aotian. Jika tidak, jika Li Zhen dan Lin Aoqing mengesampingkan semua pertimbangan, keluarga Li pasti akan menderita kerugian besar. Saya khawatir toko di berbagai tempat tidak akan stabil. Tuan Muda Ye, tolong biarkan anak kecil melapor dulu. Ada pemberitahuan, apakah kamu tidak melihat Tuan Muda ini datang untuk memberimu hadiah keluarga Li? Ketika Li Yuanfei berada dalam pergulatan psikologis yang sengit, terdengar suara keras di luar. Begitu dia melihat ke atas, dia melihat lemak dan berjalan masuk. Chapter 45. Orang yang datang tentu saja adalah Ye Liangchen. Cepat dan bawa barang-barang masuk. Ketika Ye Liangchen masuk,
dia memarahi penjaga di belakangnya. Kemudian, tungku berukir perunggu keluarga Lin dibawa masuk dan ditempatkan di aula. Melihat tungku pilnya sendiri muncul di sini, wajah Lin Aoqing jelas sedikit lebih buruk. "Oh, kamu juga di sini." Ye Liangchen sepertinya melihat Lin Aoqing saat ini, dan tiba-tiba menangis kaget. "Huff." Lin Aoqing dengan dingin mendengus. Dia tidak mengerti mengapa Ye Liangchen akan masuk dan mengurus masalah ini. Ye, Li, dua rumah, sepertinya sama sekali tidak berkencan. Iya, lihat ingatanku, mau ikut? Apakah kamu di sini untuk memberikan akta kepemilikan?" Ye Liangchen menepuk dahinya. Ada sentuhan licik di mata kecil itu, dan dia langsung menyapanya sambil memegang tangannya. "Cepat ambil akta kepemilikan, dan saya akan menyelesaikan masalah ini. Tidak mudah menjadi notaris tahun ini." Uhuk. Di sana, melihat wajah Lin Aoqing seolah memakan lalat, Li Yuanfei hampir tersedak teh. Ye Liangchen memasukkan dengan sembarangan, tetapi memaksa Lin Aoqing ke dalam situasi yang memalukan. Keluarga Ye, tidak seperti keluarga Li, dia bisa menggertak. Sedikit, Li Yuanfei melamun. Ye Liangchen ini membantu keluarga Li. Tapi mengapa, sebagai pewaris keluarga Ye, dia mau membantu dirinya sendiri? Li Yuanfei memandang ke arah Li Yuanba, yang membisikkan beberapa patah kata di telinganya, matanya berbinar, tetapi segera kembali normal, tetapi suasana hatinya tidak tenang. Dalam waktu sesingkat itu, Qin Yichen bisa mendapatkan dukungan Ye Liangchen, yang tidak dia duga. Dengan cara ini, sangat tidak mungkin untuk menyerahkan seluruh kelompok Lin Aotian. "Tuan Muda Ye, saya di sini, hanya untuk mendiskusikan beberapa hal dengan Patriark Li. Akta kepemilikan, sama sekali tidak dengan saya." Lin Aoqing memang rubah tua. Dalam beberapa kata, tidak hanya menyelesaikan situasinya yang memalukan, tetapi sama sekali tidak menyinggung keluarga Ye. Dia tidak mengatakan tidak, dan dia tidak mengatakan tidak, jadi Ye Liangchen tidak bisa menggunakan subjek untuk bermain. Karena Tuan Muda Ye dalam masalah, Lin ini akan pergi lebih dulu. Dia tidak ingin terjerat oleh Ye Liangchen, lalu melambaikan tangannya ke arah Li Yuanfei, dan berkata, "Saudara Li, saya masih ingin memikirkan apa yang saya katakan, jadi saya akan pergi dan menunggu kabar baiknya." Petik 2. Dia percaya bahwa Li Yuanfei akan membuat pilihan yang tepat. Dan masih banyak lagi. Ketika Lin Aoqing datang ke pintu, Li Yuanfei menghentikannya. "Saudara Lin, saya sudah mempertimbangkannya. Di keluarga Li saya, sama sekali bukan orang yang Anda inginkan, jadi saya khawatir saudara Lin akan kecewa." "Kakak Li, bisakah kamu memikirkannya?" Sosok Lin Aoqing berhenti, menakutkan dengan wajah muram, dan bertanya kata demi kata. "Jangan dikirim." Tanggapan Li Yuanfei bahkan lebih dingin. Dia memikirkan sikap saudara keduanya Li Yuanba terhadap Qin Yichen, dan sekarang dia melihat Ye Liangchen. Dia merasa bahwa bahkan jika dia putus dengan keluarga Lin, dia sama sekali tidak bisa menyinggung bocah yang tak terduga itu. "Anda," Lin Aoqing berbalik dengan ganas, wajahnya sedikit malu. Dengan ganas melirik Li Yuanfei dan Ye Liangchen, sambil mengertakkan gigi berkata, "Kalau begitu ayo pergi dan lihat. Mari kita pergi begitu saja." Setelah Qin Yichen kembali, Lin Aoqing dan Ye Liangchen pergi. Ia langsung kembali ke halaman rumahnya. "Pertama saya mengobrol dengan orang tua saya, membuat ibu bahagia, lalu menghibur Lin Aotian, menunjukkan beberapa keterampilan Lin Miaohan, dan tidak kembali ke kamarnya sampai larut malam." Dia sama sekali tidak terburu-buru untuk mengambil daradam, tetapi beristirahat sepanjang hari dan memulihkan kondisi fisik dan mentalnya ke puncak sebelum mengambil daradam. "Ayo mulai." Di tempat tidur, Qin Yichen duduk bersila dan mengirim daradam langsung ke mulutnya. Dia kemudian memulai seni ilahi. Untuk sesaat, khasiat obat daradam mulai muncul dengan sendirinya. Kekuatan rohnya, seperti bermain katalis, berkembang pesat. Dan dengan pertumbuhan spirit power yang cepat, rasa bengkak datang dengan rasa sakit yang tak tertahankan, dan rasa sakitnya semakin parah, seolah-olah seluruh tengkorak akan meledak. Namun, Qin Yichen, yang memiliki ingatan tentang kehidupan pertama, sangat jelas tentang keadaannya saat ini, jadi sambil menahan rasa sakit ini, dia bersikeras pada jejak dan ketenangan serta ketenangan jiwanya, dan kekuatan roh juga terus mengikuti roh ilahi. Rute seni berhasil.
Kekuatan rohnya telah mencapai batas magang meramu pil, dan sekarang adalah langkah terpenting dalam proses berlatih kekuatan roh, memadatkan mutiara roh. Mutiara roh itu adalah tempat berkembang biak untuk kekuatan roh, seperti mutiara bela diri sumber kehidupan di dantian seniman bela diri. Hanya ketika spirit perlu dipadatkan dapat dianggap memasuki ambang spirit power. Langkah ini jelas merupakan langkah tersulit bagi banyak apprentice alkemis. Ini juga merupakan langkah yang menentukan nasib. Sukses, yaitu menjadi unggul. Kegagalan hanya bisa menggertak orang biasa dengan gelar magang. Namun, kondensasi spirit perlu tidak terlalu menekan Qin Yichen. Dia telah memiliki pengalaman memadatkan mutiara roh sejak lama, dan kendalinya atas kekuatan roh telah mencapai tingkat yang tidak terpikirkan oleh orang biasa. Dengan bantuan khasiat obat daradam, mutiara roh mirip dengannya. Koak. Ketika kekuatan roh di lautan kesadaran telah mencapai batasnya, Qin Yichen menghela nafas, obat milik bunga dara tiba-tiba mengalir masuk, dan kekuatan roh dipadatkan dan digabungkan menjadi sedikit. Hai. Setelah menyentuh selama 1 jam, di bawah kendali konstannya, dari laut kesadarannya, akhirnya terdengar suara seperti suara berdenyut, dan pada saat yang sama, mutiara yang cerah dan bulat seperti matahari, di laut kesadaran terbit perlahan di dalam. Setelah melihat mutiara ini, martabat di wajah Qin Yichen juga sedikit rileks, dan senyum lega muncul di sudut mulutnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa setelah mutiara ini muncul, laut kesadarannya tampaknya memiliki hal utama yang sama. Awalnya, jika awan menyebar, kekuatan roh yang tersebar di mana-mana sepertinya tertarik saat ini. Umumnya, air pasang mengalir ke mutiara. Pada saat yang sama, dia juga dapat melihat bahwa pengoperasian seni ketuhanannya sendiri telah memasuki tahap pertama. Mutiara roh. Saat Sea of Consciousness kembali damai, rasa sakit itu hilang. Tiba-tiba, mata tertutup Qin Yichen perlahan terbuka, dan saat matanya terbuka, sinar yang mengerikan melintas di pupil matanya. Dia bisa merasakan kekuatan spirit power saat ini. Sekarang dia ingin membuat ramuan tanpa kesulitan. Jika itu ramuan kelas 1, itu akan lebih merepotkan. Itu hanya masalah, bukan tidak mungkin membuatnya. Sekian dulu video kali ini. Untuk selengkapnya, teman-teman bisa share, like, dan komen. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan, bye-bye. Jangan lupa beristirahat.